Niat membunuh juga melintas di wajah tanpa ekspresi Xiao Yan saat dia melihat Hong Li melangkah dengan senyum buas. Orang-orang dari klan Hong ini memang penuh kebencian. Hong Li, apakah kamu tidak malu menyerang seseorang dari generasi muda dengan statusmu? Han Qi menatap Han Sui yang berwajah pucat di samping sebelum tanpa sadar menangis dengan suara marah. Hong Li sejenak berhenti. Dia melirik Han Qi dan dengan dingin tertawa, generasi muda apa? Kekuatannya sebanding bahkan dengan generasi kita. Han Qi, jika klan Han Anda ingin campur tangan, Anda dapat melangkah maju selama Anda tidak takut pavilion petir angin membuat Anda membayar setelah itu. Hehe. Wajah Han Qi berubah menjadi hijau setelah mendengar ancaman dalam kata-kata Hong Li. Namun, dia benar-benar tidak berani campur tangan. Kata-kata yang disebutkan Chen Yun sebelumnya telah benar-benar menekan klan Han. Pavilion petir angin adalah makhluk hebat yang klan Han tidak bisa lawan. Hong Li sekali lagi tertawa terbahak-bahak saat melihat Han Qi tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Dia mengepalkan tangannya dan pedang tajam muncul di dalamnya. Pisau seputih salju memantulkan cahaya dingin di bawah sinar matahari yang menyebabkan jantung berdebar-debar di hati seseorang. Shua! Shua! Pedang lebar di tangan Hong Li diretas secara acak beberapa kali di depannya. Orang bisa melihat bahwa bahkan udara itu sendiri telah membentuk sedikit depresi. Meskipun Hong Li ini benar-benar penuh kebencian, kekuatannya tidak lebih lemah dari Han Qi. Menurut dugaan Xiao Yan, kemungkinan orang ini juga seorang ahli yang memiliki setengah kaki di kelas Do Wuzong. Namun, terlepas dari apakah orang ini memiliki setengah kaki ke kelas Do Wuzong, selama dia belum benar-benar memasuki tingkat itu, Xiao Yan tidak akan merasa sedikit pun takut. Setengah kaki ke kelas Do Wuzong dan Do Wuzong asli bahkan tidak mendekati sama. Do Qi berwarna hijau tua yang kuat perlahan melonjak keluar dari tubuh Hong Li. Angin liar tiba-tiba muncul, bersiul saat bertiup di atas arena. Metodik yang dipraktikkan Hong Li adalah afinitas angin. Do Qi dari afinitas ini biasanya lebih condong ke arah kecepatan dan kelincahan. Selain itu, kekuatan ofensifnya juga cukup kuat. Hong Li, cepat habisi bocah itu! Teriakan Chen Yun tiba-tiba ditransmisikan saat Xiao Yan merenungkan metode Qi di dalam hatinya. Namun, tangisan kali ini samar-samar menambah kecemasan. Senyum dingin di sudut mulut Xiao Yan semakin lebar saat tatapannya dengan cepat mengikuti suara itu dan berbalik. Dia bisa melihat bahwa Chen Yun, yang masih memiliki tampilan superioritas sebelumnya, telah ditekan oleh boneka iblis bumi sampai dia dirugikan. Setiap kali mengayunkan tinjunya, dia akan dipaksa untuk menghindar dengan cara yang menyedihkan. Dengan kekuatan boneka iblis bumi, Chen Yun sama sekali bukan tandingannya dalam tabrakan langsung. Karena boneka itu tidak bisa menggunakan Do skill, kemungkinan situasinya tidak akan menjadi lebih berbahaya. Meskipun ini masalahnya, siapapun dapat mengatakan bahwa Chen Yun hanya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri di bawah serangan boneka iblis bumi. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Situasi Chen Yun juga diserap oleh mata Hong Li. Hatinya tanpa sadar bergetar. Tidak disangka boneka itu akan begitu kuat. Bahkan Chen Yun berakhir dalam situasi seperti itu. Sepertinya dia harus segera menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, begitu boneka itu membunuh Chen Yun, yang tidak beruntung akan menjadi klan Hong mereka. Tinju Hong Li menegang ketika dia berpikir sampai saat ini. Do Qi berwarna hijau tua berlama-lama di atas tubuhnya seperti tornado. Dia memegang pedang dengan erat dan tertawa terbahak-bahak pada Xiao Yan. Kakinya langsung menginjak tanah dengan kejam saat dia berubah menjadi sosok buram yang tiba-tiba melesat keluar. Ledakan! Dengan peningkatan kecepatan Hong Li oleh afinitas angin Do Qi, ia berhasil muncul di depan Xiao Yan dalam beberapa kedipan. Pedang di tangannya memancarkan suara, shua-shua, saat menari, membentuk beberapa cahaya pisau mencolok yang dengan keras meretas Xiao Yan dengan momentum seperti kilat. Cahaya pisau mendarat di tubuh Xiao Yan dan menembusnya. Namun, itu tidak menyebabkan sedikit pun darah tumpah. Sebuah bayangannya. Mata Hong Li sedikit menggumpal. Sosok Xiao Yan muncul sekitar 10 meter di belakang bayangan. Tatapannya sedingin es saat dia melihat Hong Li yang sedang melihat ke atas.
Tangannya mengepal, dan nyala api hijau giok yang ganas melonjak keluar darinya. Setelah itu, dia memisahkan api menjadi sekelompok api hijau dan sekelompok api yang tak terlihat. Suhu arena tiba-tiba melonjak ketika dua jenis api muncul. Tampaknya bahkan kelembaban di udara telah benar-benar menguap pada saat ini. Hati Hong Li terkejut saat merasakan perubahan ini. Tubuhnya bergerak dengan pikirannya saat dia sekali lagi menyerang Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi serangan Hong Li, yang memiliki niat membunuh di sekujur tubuhnya. Dia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak setelah gambar muncul dengan cara yang mempesona saat ia menghindari semua serangan dari Hong Li. Dengan kecepatannya, wajar jika Hong Li kesulitan mengejarnya. Hati Hong Li juga berangsur-angsur menjadi lebih marah saat melihat bahwa dia ditunda 1 detik demi detik oleh Xiao Yan. Sambil menahan Hong Li, dua kelompok api surgawi di tangan Xiao Yan dengan cepat mulai bergabung. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, menggabungkan api teratai Buddha marah yang diciptakan dari dua api surgawi adalah tugas yang sangat mulus tanpa kesulitan sedikit pun. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa itu akan membutuhkan sedikit waktu. Namun, cacat kecil ini tertutup sempurna dengan dukungan gerakan 3000 petir. Setelah pembentukan bertahap dari api teratai Buddha marah di tangan Xiao Yan, energi kekerasan yang menakutkan perlahan menyebar darinya. Setelah merasakan kekuatan energi ini, kelompok Hong Li dan Han Chi mengalami perubahan dalam ekspresi mereka. Di bawah energi yang dipenuhi dengan kehancuran ini, bahkan mereka samar-samar bisa merasakan sedikit ketakutan. Sungguh dou skill yang menakutkan, jika aku akhirnya terkena itu, kemungkinan aku akan, setidaknya, berakhir terluka parah atau bahkan terbunuh. Han Chi tanpa sadar menyeka keringat dingin di dahinya saat dia berbicara dengan sepenuh hati. Dia melihat Hong Li dan Xiao Yan berkedip di sekitar seperti kucing bermain dengan tikus dan merasakan energi yang semakin liar dan keras di tangan Xiao Yan. Sepertinya dia telah menunjukkan belas kasihan saat itu. Dari penampilannya hari ini, bahkan aku mungkin akan mengalami kesulitan bertahan 10 pertukaran di tangannya. Betapa memalukan. Han Tian tertawa getir. Baru sekarang dia mengerti mengapa Xiao Yan mengucapkan kata-kata arogan itu saat menghadapi ujiannya beberapa hari yang lalu. Tampaknya di mata orang itu, kekuatan kecilnya tidak layak ditakuti. Xiao Yan seharusnya memiliki latar belakang. Jika tidak, dengan hanya mengandalkan dirinya sendiri, dia akan kesulitan mencapai tahap seperti itu terlepas dari seberapa luar biasa bakatnya. Lupakan boneka yang menakutkan. Hanya aliran keterampilan dou kelas tinggi yang tidak pernah berakhir ini, adalah sesuatu yang bahkan generasi muda di faksi seperti Pavilion Petir Angin tidak dapat bersaing dengan. Han Chi bergumam. Dari sini, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa seperti apa tahap menakutkan kekuatan Xiao Yan telah mencapai. Namun, ini hanya perkiraan. Bagaimanapun, mereka tidak pernah secara akurat memprediksi kekuatan Xiao Yan. Han Tian dan yang lainnya juga berbagi pemikiran yang sama dan menganggukkan kepala setelah mendengar kata-katanya. Terlepas dari seberapa hebat bakat seseorang, ada batas kemampuan seseorang. Tidak mungkin bagi seseorang untuk membagi perhatian seseorang untuk melakukan hal-hal lain sambil fokus pada pelatihan. Lagi pula, mereka jelas tahu di dalam hati mereka bahwa Xiao Yan memiliki identitas menakutkan lainnya. Seorang alkemis tingkat 6. Sementara kekuatannya telah mencapai tahap seperti itu, keterampilan alkemisnya juga telah mencapai tingkat yang sulit dicapai oleh orang biasa. Ini adalah hal yang luar biasa dari sudut pandang banyak orang. Alasannya adalah bahwa hanya satu dari keduanya akan menghabiskan banyak usaha dari seseorang. Jika seseorang dapat benar-benar mengandalkan diri sendiri untuk mencapai tahap seperti itu di kedua bidang, kemungkinan orang itu hanya bisa digambarkan dengan kata, monster. Semua orang dari klan Hong, dengarkan. Kelilingi bocah ini. Sementara Han Chi dan yang lainnya bergumam di antara mereka sendiri, Hong Li, yang tidak dapat menangkap Xiao Yan setelah pengejaran panjang, benar-benar kehilangan kesabarannya. Cukup banyak orang terkejut saat mendengar raungan Hong Li. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Lupakan tentang menggertak seseorang yang lebih muda meskipun usia mereka.
Sekarang, mereka ingin menggertak orang lain dengan angka. Wajah klan Hong ini benar-benar hilang hari ini. Beberapa ahli dari klan Hong ragu-ragu sejenak setelah mendengar raungan Hong Li. Namun, mereka hanya bisa mengatupkan gigi, mengeraskan wajah, dan menyerang ke depan. Dasar tak tahu malu. Melihat tindakan klan Hong, Han Sui, yang baru saja menjadi sedikit lebih tenang, segera mengungkapkan ekspresi marah. Dia tidak bisa diganggu dengan pengekangan yang seharusnya dimiliki seorang wanita saat dia mengutuk dengan pijar. Dia ingin menyerang ke depan lagi, tetapi ditangkap oleh Han Chi. Ayah, Xiao Yan telah membantu klan Han kami. Kita tidak bisa begitu saja tidak melakukan apa-apa, bukan? Han Sui berjuang saat dia bertanya. Kenapa kamu begitu sembrono hari ini? Jika Anda pergi, Anda hanya akan menjadi beban Xiao Yan dan akhirnya menyeretnya sekarang. Apakah ini membantunya? Han Chi mengerutkan kening dan menegur. Han Sui hanya menggigit bibir merah bawahnya dan berhenti setelah mendengar ini. Dia berusaha menjelaskan, dia adalah seseorang yang saya undang. Aku tidak bisa hanya berdiri diam di samping dan melihatnya mati. Jangan beri aku basa-basi. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan? Han Chi mendengus. Dia tanpa sadar tersenyum dan menghela nafas ketika dia melihat wajah cantik Han Sui yang agak malu. Sementara mereka berdebat di sisi klan Han, 10 ahli plus dari klan Hong telah membentuk lingkaran yang membungkus Xiao Yan di dalamnya. Hal ini menyebabkan Xiao Yan mengalami kesulitan menggunakan kelincahannya untuk menghindar. Lari. Bukankah kamu dengan senang hati berlarian seperti kelinci? Begitu aku yang lama memotong kakimu, aku akan melihat bagaimana kamu berlari. Wajah Hong Li buas saat dia melihat Xiao Yan yang telah berhenti. Dia memegang pedang dan melangkah mendekat. Namun, dia baru saja mengambil 2 langkah ke depan ketika tubuhnya menegang. Tubuh tinggi Xiao Yan berdiri di atas platform batu. Mata hitam gelapnya dengan tenang menatap Hong Li. Pada saat ini, nyala api di tangannya telah menyelesaikan penggabungannya. Api hijau giok indah seukuran telapak tangan perlahan muncul di tangannya. Mengikuti rotasi lambat teratai api, benang garis spasial hitam gelap kecil dengan cepat menyebar darinya. Apakah kamu menikmati pengejaran? Xiao Yan menatap wajah kaku Hong Li sebelum melirik para ahli dari klan Hong dalam radius 10 meter darinya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin yang pekat saat dia bertanya dengan lembut. Mundur. Mata Hong Li sedikit menyusut saat dia berteriak dengan tegas. Sudah terlambat. Xiao Yan tersenyum. Tubuhnya perlahan menghilang dengan cara seperti hantu sementara teratai api hijau giok tetap di tempat aslinya. Setelah itu, cahaya kristal terang, yang membawa kekuatan destruktif, tiba-tiba meledak. Ledakan. Suara keras yang menggetarkan jiwa meledakkan panggung. Bersamaan dengan itu, gelombang api hijau giok yang sangat besar membawa momentum besar saat melonjak keluar dari titik di mana ia meledak dengan cara seperti banjir sambil memancarkan ledakan keras. Pada saat ini, seluruh panggung batu langit mulai bergetar hebat. Banyak retakan setebal lengan menyebar tanpa henti dari titik-titik di mana gelombang api mencapai. Kecepatan penyebaran gelombang api sangat cepat. Dalam beberapa napas, ia menyusul para ahli dari klan Hong yang baru saja mengelilingi Xiao Yan sebelumnya. Gelombang api bergejolak dan menelan mereka semua seperti binatang buas raksasa. Suara semburan darah dipancarkan dari dalam gelombang api. Segera, lebih dari selusin sosok tampaknya telah mengalami pukulan berat saat mereka terbang mundur. Tubuh mereka bergesekan di tanah, membentuk bekas luka berdarah sepanjang 100 meter yang mengejutkan hati seseorang. Gelombang api yang menyebar tampaknya telah melilit lebih dari setengah panggung batu langit. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya menggosok keringat, yang muncul karena suhu tinggi, dari dahi mereka dengan tangan gemetar. Bibir mereka menggigil saat mereka melihat gelombang api yang menyapu sebelum menghilang dengan tenang. Ekspresi terkejut memenuhi mata mereka. Di bawah kekuatan destruktif itu, mereka merasakan semacam teror yang menyebar jauh di dalam jiwa mereka. Itu adalah teror kematian. Di bawah ledakan teratai api, mereka merasakan seutas aura kematian. Beruntung gelombang api akhirnya tidak menyebar ke kursi penonton.
Namun, suhu tinggi yang dipancarkan masih menyebabkan beberapa orang di barisan depan merasakan tubuh mereka menjadi panas mendidih. Beberapa pakaian mereka bahkan mengeluarkan suara, "Ci," dan menyala sendiri, mengejutkan mereka sampai mereka berulang kali berteriak panik. Gelombang api yang menyebar berlanjut selama hampir 1 menit sebelum berhenti perlahan. Debu tebal menutupi setengah dari panggung batu langit, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup sementara debu meresap ke tempat itu. Itu membawa debu tebal saat terbang menuju langit sebelum melayang ke tempat yang jauh. Mengikuti hamburan debu, interior panggung batu langit akhirnya muncul di depan mata semua orang. Namun, mata mereka mengeras dan menjadi kusam ketika mereka melihat ke atas. Yang bisa mereka lihat hanyalah sebuah lubang, berdiameter ratusan kaki, muncul di arena besar di bawah. Ada banyak garis seperti vena di luar lubang. Mereka saling bersilangan dan menempati setengah dari panggung batu langit. Banyak tatapan menatap lubang besar dengan cara yang membosankan. Untuk sesaat, seluruh panggung batu langit telah turun ke ketidakpercayaan diam-diam. Kehancuran yang menakutkan seperti itu telah diciptakan oleh Do Huang muda. Sebagai penduduk kota Tianbei, orang-orang yang duduk di tempat ini memiliki pemahaman yang layak tentang kekerasan panggung batu langit. Dilaporkan bahwa arena batu yang sangat besar ini bisa menahan serangan oleh elit Do Uzong. Namun, dari tampilan adegan yang muncul di depan mereka, entah itu rumor palsu atau serangan sebelumnya sudah melebihi serangan elit biasa Do Uzong. Orang-orang yang telah mengalami adegan menakutkan sebelumnya lebih cenderung ke kemungkinan kedua. Meskipun pikiran tentang Do Huang yang mencoba menampilkan serangan yang sebanding dengan Do Uzong elit mungkin tampak tidak percaya, lubang besar di depan mereka mengatakan kepada mereka bahwa ini memang kebenaran. Kelompok Hanci sedikit melebarkan mulut mereka. Itu lama kemudian sebelum mereka pulih. Mereka menarik napas dalam-dalam dan menekan detak jantung mereka. Tatapan mereka menyapu sekeliling lubang besar itu. Lebih dari setengah lusin ahli dari klan Hong sebelumnya terbaring tidak jauh dengan tubuh hitam hangus. Beberapa dari mereka yang lebih kuat dan lebih beruntung masih memiliki nafas tersisa. Namun, mereka jelas dalam situasi terluka parah. Kali ini, klan Hong dapat dianggap menderita kerugian besar. Hati Hanci tertawa dengan sikap sombong dingin saat dia melihat orang-orang hitam hangus itu. Cukup banyak dari selusin ahli plus dari klan Hong, yang telah mengepung dan menyerang Xiao Yan sebelumnya adalah ahli kelas Do Huang. Kekuatan semacam ini mungkin tidak dianggap sebagai eksistensi puncak di klan Hong, tapi mereka pasti tulang punggung klan Hong. Bahkan klan Hong akan mengalami kesulitan menahan kehilangan begitu banyak dari mereka sekaligus. Di mana Xiao Yan? Han Sui di sampingnya dengan cemas bertanya sementara Han Chi sombong di dalam hatinya. Di langit. Mata cantik Han Yu menatap langit saat dia dengan lembut memberitahu semua orang. Tatapan semua orang buru-buru bergeser ketika mereka mendengar ini. Mereka melihat sosok manusia berdiri di langit yang kosong. Sepasang sayap tulang kristal sepanjang 10 kaki perlahan mengepak di belakangnya. Ada sedikit suara petir angin ketika mereka mengepak, tampak sangat cantik. Di bawah fokus tatapan orang-orang yang hadir, Xiao Yan di langit mengepakkan sayap tulangnya dan perlahan mendarat di tepi lubang. Dia melihat para ahli dari klan Hong, yang berjuang untuk memanjat, dengan wajah tanpa ekspresi. Dia mengepalkan tangannya dan penggaris berat itu melintas dan muncul. Dia melangkah maju dan muncul di samping seorang ahli Do Huang yang terluka dari klan Hong. Tanpa berkata apa-apa, penggarisnya diayunkan seolah-olah dia sedang memukul bola. Retak! Penguasa berat itu menghantam tubuh Do Huang, dan dia segera terbang mundur. Suara jelas patah tulang bergema di seluruh arena, menyebabkan banyak orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tahu bahwa dengan ayunan penguasa Xiao Yan ini, kemungkinan orang itu akan berakhir lumpuh bahkan jika dia pulih kecuali klan Hong bisa mengeluarkan pil obat tingkat tinggi untuk memperbaiki tulangnya. Xiao Yan tidak berhenti setelah melumpuhkan seorang ahli dari klan Hong dengan penguasanya. Dia membalikkan tubuhnya sambil mempertahankan wajah dingin dan acuh tak acuh sebelum berjalan menuju ahli lain dari klan Hong yang berhasil selamat dari ledakan teratai api. Mata ahli ini segera mengungkapkan kengerian saat melihat Xiao Yan.
Dia baru saja mengeluarkan senjatanya dari cincin penyimpanannya ketika sosok manusia melintas di depannya. Penggaris berat diayunkan dan suara "Ci" muncul. Orang itu membalas seperti bola karet sebelum mendarat di tanah 100 meter jauhnya. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Rasa dingin di wajah Xiao Yan menjadi lebih padat setelah menyelesaikan yang lain. Dia berbalik dan berjalan ke ahli terluka berikutnya dari klan Hong. Seluruh tempat itu sunyi saat mereka menyaksikan Xiao Yan berjalan ke orang-orang dari klan Hong, mengirim orang demi orang terbang dengan ayunan penguasa tanpa ragu sedikit pun. Rasa dingin yang sulit ditahan melonjak dari hati mereka saat mereka menyaksikan wajah Xiao Yan yang dingin dan acuh tak acuh. Orang ini mungkin tampak muda, tetapi taktiknya cukup kejam. Dari penampilan sikapnya, jelas bahwa dia ingin benar-benar melumpuhkan klan Hong. Jantung Han Chi juga berdebar kencang setiap kali penguasa Xiao Yan diayunkan. Meskipun dia terkejut dengan tindakan kejam Xiao Yan, harus dikatakan bahwa tindakannya benar-benar menentukan. Setelah masalah hari ini, Xiao Yan sudah tahu bahwa klan Hong dan dia pasti akan berada dalam situasi di mana tidak akan beristirahat sampai yang lain mati. Karena ini masalahnya, dia secara alami tidak akan meninggalkan klan Hong dengan kekuatan apapun untuk membalas dendam padanya. Xiao Yan tidak akan memperlambat belas kasihan sedikitpun terhadap musuh-musuhnya. Hanya dengan benar-benar memukul klan Han pada intinya, dia bisa memotong kebutuhan untuk mengkhawatirkan mereka di masa depan. Tidak ada yang bisa disalahkan untuk masalah ini. Jika seseorang benar-benar ingin menemukan seseorang untuk disalahkan, maka klan Hong harus disalahkan karena memiliki niat membunuh terhadapnya. Ledakan. Penguasa berat sekali lagi dengan keras diayunkan pada ahli terakhir dari klan Hong. Xiao Yan tidak peduli apakah orang ini hidup atau mati. Dia perlahan menoleh dan tatapannya mendarat pada sosok manusia tidak jauh dari sana, yang berjuang untuk berdiri. Orang itu adalah Hong Li. Pada saat ini, pakaian Hong Li compang-camping. Sebuah rompi yang memancarkan cahaya samar-samar terungkap di bawah pakaiannya. Jelas, itu bukan barang biasa. Dia bisa selamat dari teratai api Buddha marah karena perlindungan rompi bagian dalam ini. Sepasang mata merah darah yang ganas terungkap di bawah rambutnya yang tersebar. Sebelumnya, dia secara pribadi menyaksikan Xiao Yan mengirim semua ahli dari klan Hong, yang datang, terbang seperti bola karet. Dari penampilan kekuatan penguasa yang berat, kemungkinan sangat sedikit orang yang akan selamat. Kali ini, klan Hong benar-benar menderita kerugian besar. Xiao Yan, karena kamu berani membunuh anggota klan Hong kami tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Jari Hong Li bergetar saat diarahkan ke arah Xiao Yan saat dia berjanji dengan kejam. Bukankah itu sudah terjadi? Xiao Yan tersenyum. Senyumnya dipenuhi dengan kedinginan. Dia baru saja akan bergerak untuk membunuh Hong Li ini, ketika suara teredam yang rendah dan dalam tiba-tiba ditransmisikan dari sudut lain panggung batu langit. Tatapan Xiao Yan mengikuti suara itu dan melihat ke atas. Senyum dingin di wajahnya semakin padat. Dia melihat Chen Yun dipukul sampai darah merembes keluar dari sudut mulutnya setelah tabrakan lain dengan boneka iblis bumi. Meskipun boneka iblis bumi tidak tahu teknik Dou, hanya serangan yang bisa dilepaskan oleh tubuh fisiknya tidak jauh lebih lemah daripada teknik Dou. Jika hal-hal berlanjut dengan cara ini, hanya masalah waktu sebelum Chen Yun binasa ke tangan boneka iblis bumi. Bagaimanapun, boneka iblis bumi tidak memiliki ketidaksabaran atau emosi negatif. Karena Xiao Yan telah memberinya perintah untuk membunuh orang di depannya, ia akan mengayunkan tinjunya dan menghancurkannya pada orang itu bahkan jika itu akan mati. Orang-orang tak berguna ini dari klan Hong. Wajah Chen Yun menjadi sangat suram setelah menderita beberapa luka dalam pertarungan. Sudut matanya dengan cepat melirik Xiao Yan, dan dia mengutuk dalam hatinya. Dia meraung marah, "Hong Li, mengapa kamu tidak memanggil Hong Tian? Apakah klan Hong Anda berniat dihancurkan olehnya hari ini?" Hong Li terkejut setelah mendengar raungan marah Chen Yun. Tatapannya dengan kejam mendarat di Xiao Yan saat dia berbicara dengan cara yang padat. "Bocah, Anda bisa melupakan tentang pergi dalam keadaan utuh sekarang karena Anda telah membunuh orang-orang dari klan Hong saya."
Hong Li dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok berwarna darah dari cincin penyimpanannya dan dengan keras menghancurkannya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Potongan batu giok baru saja hancur ketika sosok manusia tiba-tiba muncul di depannya. Hong Li buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat wajah yang menyeramkan. Dia buru-buru mundur karena terkejut. Ledakan! Penguasa berat itu melambai, dan segera membawa ledakan sonik yang menusuk telinga saat dengan keras menghantam tubuh Hong Li. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya terbang ke lubang besar seperti meteorit. Akhirnya, itu menabrak batu besar. Fragmen batu terbang ke segala arah. Hong Li gemetar beberapa kali sebelum tubuhnya berangsur-angsur menjadi kaku. Xiao Yan, cepat pergi. Hong Li telah mengirim pesan kepada leluhur klan Hong. Dia akan segera tiba. Kekuatan orang tua itu sedikit lebih kuat daripada Chen Yun. Suara cemas diam-diam ditransmisikan ke telinga Xiao Yan setelah dia mengirim Hong Li terbang dengan penguasanya. Xiao Yan mengidentifikasinya sebagai suara Hanci. Tinju Xiao Yan menegang. Dia menghirup napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya ke arah klan Han. Sayap tulang di punggungnya mengepak saat dia dengan cepat meluncur ke langit. Namun, tepat ketika dia hendak mengambil boneka iblis bumi, aura agung, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang marah, tiba-tiba ditransmisikan dari sudut kota Tianbei. Segera, raungan murka bergema di langit di atas kota Tianbei. Karena berani membunuh anggota klan Hong saya, orang tua saya akan merobek mayat Anda menjadi puluhan ribu keping dan mengubah tulang Anda menjadi abu hari ini terlepas dari siapa Anda.